Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ghurral mayamin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis-majelis ilmu yang kita berharap semoga menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat-derajat kita di dunia dan di akhirat. Majelis-majelis yang kita berharap menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama-nama kita di kalangan penduduk langit yang mulia. Dan majelis yang kita berharap semoga kita di antara mereka yang didoakan oleh penghuni langit dan bumi. Dan majelis yang kita berharap dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga suatu hari nanti. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi, dan kita telah tiba dalam hadis yang ke-10, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kita sudah sebutkan bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bernama lengkap atau kemudian nama yang dipilih oleh para kebanyakan ulama karena beliau merupakan sahabat yang ulama kita pun berbeda pendapat tentang siapa nama aslinya. Dan pendapat yang lebih kuat adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Dan dalam hadis yang ke-10 tersebut beliau mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tayyib. Tayyib itu bermakna baik. La yaqbalu illa tayyiba, dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada para utusan-utusannya, itu para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan." Wahai para rasul, kulu min thayyibat, makanlah dari hal yang baik-baik, wa'malu shalihan, dan kerjakanlah amalan-amalan saleh. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum," makanlah dari apa yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula yutilu safara ash'ata aghbara. Kemudian kata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kemudian menceritakan suatu perjalanan dari seorang musafir, seorang lelaki yang ash'ata aghbara, yang rambutnya acak-acakan dan penuh dengan debu, menunjukkan bahwasanya perjalanan yang dia tempuh adalah perjalanan yang jauh. Dan juga orang tersebut yutilu safara, melakukan perjalanan yang amat sangat jauh, seorang musafir pada umumnya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, kemudian sembari ia mengangkat kedua tangannya ke atas langit untuk berdoa, bermunajat. Ia mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Rabb, wahai Tuhanku." Kemudian wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, dan juga pakaiannya wa mat'amuhu haramun, dan makanannya adalah sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haramun, dan minumannya pun dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dan juga dagingnya atau fisiknya ini tumbuh dengan sesuatu yang haram. Dalam riwayat yang lain,
wa malbasuhu haramun, pakaian yang ia pakai pun dari hasil atau hal-hal yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menjawab demikian kalau apa yang ia pakai, apa yang tumbuh darinya dari sesuatu yang haram. Ini hadis yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kali ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari yang pertama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib atau baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik, maka segala jalan untuk menuju hal yang baik sekalipun, jikalau jalannya adalah jalan yang haram, maka ini tidak diterima. Misalnya tujuannya baik, tapi cara ia mendapatkan dari sesuatu yang tidak baik. Misalnya ia mencuri untuk diberi makan kepada orang miskin. Tujuannya baik, memberi makan kepada orang miskin, tapi hasil yang dia dapatkan, cara untuk memperoleh hal tersebut adalah cara yang haram. Atau misalnya ia mencuri misalnya untuk membangun masjid. Untuk membangun masjid. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala kemudian membagi kata thayyib itu terbagi menjadi dua. Ada thayyib yang berasal dari amalan dan ada thayyib yang berasal dari harta kita. Jadi kemudian untuk mengomentari poin yang kami sengaja pancing tersebut, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala membagi dua bagian. Dalam pembahasan kitab ini beliau mengatakan fathayyibu minal a'mal, adapun kebaikan atau hal yang baik dalam urusan agama ini, beliau mengatakan maka na khalisan lillahi muwafiqan lisyariah, apa-apa yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan syariat. Jadi kapan kita menakar amalan ini baik, kira-kira amalan ini diterima atau tidak, maka lihat pada dua hal, yaitu ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti contoh atau syariat. Jikalau pincang salah satunya, maka amalan tersebut tertolak. Taruhlah misalnya saya melakukan ibadah ikhlas karena Allah, tapi ternyata salat subuhnya 5 rakaat. Namun ikhlas, saya ikhlas sekali ini, tapi melakukannya 5 rakaat tidak sesuai dengan syariat, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan tersebut tertolak. Atau sebaliknya, kita melakukan suatu amalan sesuai dengan syariat, namun kita pincang pada nilai keikhlasan. Misalnya kita melakukan ibadah dengan penuh kekhusyuan karena di samping kita ini ada calon mertua. Ini kalau salah-salah sholat ini bahaya, bisa ditolak. Maka kemudian dia perbaiki kekhusyuannya, sholatnya tersebut. Maka kepincangannya berada pada keikhlasan, maka amalan tersebut juga tertolak. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah ditanya tentang orang yang melakukan ibadah ritual haji, namun di sisi lain ia juga ingin dikenal sebagai orang yang telah melakukan ibadah haji. Maka beliau mengatakan a'maluhum tasaqatu, amalannya berguguran. Karena apa-apa yang harusnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dicampur adukan dengan secuil dari urusan dunia. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan wa thayyibu minal amwal, adapun kebaikan dari harta kita, maktasaba an tariqin halalin, apa-apa yang didapatkan dari cara yang baik. Jadi kami sebutkan tadi, walaupun tujuannya baik tapi caranya adalah sesuatu yang tidak baik, haram, maka itu pun kemudian terjatuh pada hal yang haram walaupun tujuannya baik. Contoh seperti kita sebutkan tadi, ia mencuri untuk memberi makan kepada fakir miskin, ia mencuri untuk membangun masjid, ia mencuri untuk membantu orang lain, maka ini tentu tujuan, walaupun tujuannya baik tapi cara yang tidak baik, maka hal tersebut, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa amma maktasaba an tariqi muharramin fa innahu khabithun, adapun hal-hal yang didapatkan dengan cara yang buruk, cara yang diharamkan, maka itu disebut dengan khabith atau sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang menjijikkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegaskan la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik-baik.
Dan perhatikan jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan, minuman atau apa saja yang kita dapatkan dengan cara yang terbaik, maka akan mendapatkan pengaruh yang baik. Akan mendapatkan pengaruh yang baik. Dan sebaliknya, apapun yang kita dapatkan dengan cara yang haram akan mendapatkan pengaruh yang buruk. Akan mendapatkan pengaruh yang buruk. Jadi jangan sampai kemudian yang berada di dalam kepala kita ini yang penting kenyang. Apapun datangnya, intinya saya kenyang dulu. Mau halal haram nanti urusan belakang. Tentu ini tidak benar, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita perhatikan adalah yang saya masukkan ke dalam mulut saya, apakah datang dari sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram? Atau apa yang saya masukkan kepada mulut istri dan anak saya dari sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram? Karena kalau dari sesuatu yang haram, maka kita akan melihat dampaknya, bahkan perilaku mereka, bahkan lebih dahsyat, bahkan doa sekalipun bisa tertolak gara-gara tumbuh dari sesuatu yang haram. Dengannya ditegaskan oleh Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik-baik pula. Dan itulah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana perintah tersebut juga datang kepada para rasul-rasulnya. Artinya para orang-orang beriman juga dituntut untuk mendapatkan dan memakan hal yang baik, sebagaimana para nabi dan para rasul pun demikian. Karena khitabnya sama atau datang perintahnya sama. Kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan nida atau panggilan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Idza sami'tumullaha yunadi fa'ali sam'akum." Jikalau kalian mendengar ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasang telinga baik-baik. Karena setelah panggilan pasti ada perintah yang diperintahkan untuk dikerjakan, atau sebaliknya larangan yang kita dilarang untuk mengerjakannya. Dalam ayat ini kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para utusan-utusannya, para nabi dan para rasul. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Dan kembali garis bawahi tadi kami katakan, sebagaimana kami nukil perkataan Abdullah bin Mas'udin, kalau datang ayat-ayat nida, ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas, ini ayat-ayat nida namanya, panggilan. Setelah panggilan, kalau bukan perintah pasti larangan. Kita akan buktikan dalam ayat ini apakah betul apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'udin atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibat. Kata kulu adalah perintah dari kata akala ya'kulu. Wazannya akala ya'kulu kul, yang bermakna makan. Jadi akala itu fi'lul madhi, ya'kulu fi'lul mudhari'nya, perintahnya kul, makanlah. Allah berfirman, kulu min thayyibat, makanlah dari hal yang baik-baik, wa'malu salihah, dan kerjakanlah amalan-amalan saleh. Kerjakanlah amalan-amalan saleh. Dan khitab yang sama, perintah yang sama juga datang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Dan ini mengajarkan kepada kita pula jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang tidak baik atau mengadakan sesuatu yang tidak baik itu sebagai ujian bagi kita. Kadang kita dapati ada orang yang menggunakan akal logikanya mengatakan, kenapa Allah ciptakan babi dan ujung-ujungnya haram nih? Kenapa Allah ciptakan misalnya anjing misalnya, toh ujung-ujungnya haram dimakan, berarti mubazir ciptaan tersebut? Kita katakan tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang haram sekalipun, najis sekalipun, untuk menjadi ibtila, ujian bagi kita. Apakah kita berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan atau tidak?
Karena sesuatu yang baik atau buruk akan memberikan dampak, baik dalam urusan dunia kita ataupun juga dalam urusan akhirat kita. Baik dalam urusan dunia kita ataupun dalam urusan akhirat kita. Dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan satu contoh yang berdampak pada urusan dunia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma dzakara rajula yutilu safara." Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang anak muda, seorang musafir, yutilu safara, yang melakukan perjalanan yang panjang. Kita tahu bersama bahwasanya ada orang-orang atau ada momentum-momentum yang doa itu tidak memiliki penghalang dan pasti dijawab. Doa itu tidak memiliki penghalang, pasti dijawab. Dan ini diantara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya, kita harus khawatir ketika orang yang kita zalimi itu mendoakan kita. Kata Nabi SAW, "Fattaqu da'watal mazlum." Takutlah kalian kepada doa orang-orang yang engkau zalimi. Karena antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang, pasti dijawab. Pasti dijawab. Dan diantara sebab atau orang-orang yang doanya itu diijabah adalah orang yang melakukan safar, seorang musafir. Seorang musafir itu doanya mustajab. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau kita sedang safar misalnya, maka perbanyak doa. Maka perbanyak doa, perbanyak berzikir, perbanyak mengucapkan hal-hal yang baik-baik. Jangan kemudian sepanjang perjalanan justru kita gunakan kepada hal-hal yang tidak baik-baik, kepada tidak baik-baik. Kami pernah safar ke Endrekang, naik mobil penumpang, sopirnya Masya Allah putar musik. Saya mengatakan subhanallah, kalau seandainya kita putar mengaji nih Pak, semua yang dengar itu dapat pahala, termasuk kita. Jadi putar mengaji nih Ustaz. Saya mengatakan, iya putar mengaji saja. Beliau mengatakan tidak ada kaset mengajiku. Saya mengatakan, oh ada di HP saya ini, saya tinggal colok, kemudian putarlah. Jadi sepanjang perjalanan putar mengaji. Tentu manfaatnya lebih besar jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam momentum yang lain misalnya kita putar ceramah misalnya. Siapa tahu ada di antara orang yang mungkin dia tidak tahu dalam suatu momentum, suatu urusan dalam agama ini, kemudian pas dengar ceramahnya Ustaz, oh dia tahu. Oh ternyata begini tidak boleh, oh ternyata begini boleh. Ini hal-hal yang mungkin kita tidak tahu akan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau setiap momentum kita bisa mengaplikasikan dalam kebaikan, maka lakukanlah. Maka lakukanlah, karena kita tidak tahu dengan sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mematikan kita. Dan kita berharap momentum-momentum baik yang kita lakukan itulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kita dengan kematian-kematian yang indah. Dan lihat seorang musafir tadi. Seorang musafir adalah orang yang doanya pasti dijawab. Pasti dijawab. Namun waliyadzubillah, ada musafir yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yutilu safara, yang safarnya subhanallah begitu jauh, begitu panjang. Dan asy'atha akbara, digambarkan asy'atha, rambutnya acak-acakan karena musafir, wajar. Beda dengan orang yang mungkin selalu jaga penampilan fisiknya. Tapi kalau seorang musafir, apatah lagi para pendahulu kita, itu safar dengan melakukan perjalanan jalan kaki atau menunggangi hewan. Jadi tentu nampak kalau ia merupakan seorang musafir. Beda dengan hari ini, mungkin kadang perjalanan safar itu murih atau enak dirasa, tidak terjadi rasa capek misalnya atau debu dan sebagainya, tidak. Dalam mobil terus misalnya AC aman, atau dia lakukan perjalanan yang begitu jauh tapi waktu yang singkat. Misalnya orang-orang tua dulu kita kalau ke Mekah untuk melakukan ibadah haji atau umrah 6 sampai 7 bulan misalnya perjalanan laut misalnya. Belum lagi setelah tiba di daratan mereka lakukan perjalanan dengan hewan misalnya. Kita sekarang kurang lebih 9-10 jam dalam pesawat, tiba-tiba sampai. Namun lihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan asy'atha akbara, maka itu sifat aslinya seorang musafir yang melakukan perjalanan, tentu rambutnya acak-acakan dan juga akbara. Akbara itu dari kata gubarun, debu, yang nampak bahwasanya orang ini seorang musafir. Orang ini seorang musafir. Dan momentum-momentum seperti itu seharusnya momentum yang langkah dan akan dijawab jikalau ia memohon kepada Allah. Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yamuddu yadayhi ila sama, ia angkat kedua tangannya ke atas langit dan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dan kembali ingin kami garis bawahi bahwasanya ini di antara dalil yang menunjukkan kalau Allah itu di atas. Allah itu di atas, bukan di mana-mana. Ini perlu digarisbawahi. Allah itu di atas, bukan di mana-mana. Di antara dalil yang menunjukkan kalau Allah di atas, yaitu yamuddu yadayhi ila sama'i ya Rabb. Ia kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas langit sembari mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ia berdoa kepada Allah. Ia berdoa kepada Allah. Dan di antara dalil fitrah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas adalah ketika setiap masalah yang datang menimpa kita, kita akan mengatakan, ya sudah, serahkan saja sama yang di atas. Betul tidak? Sudahlah, di atas yang tahu, maha tahu. Artinya itu fitrah kita menunjukkan Allah di atas. Terlepas dari argumen kadang kita mencari-cari pembenaran dengan mengatakan Allah di mana-mana, waliyadzubillah, tentu ini hal yang tidak tepat. Allah itu di atas. Baik. Kata Nabi SAW, yamuddu yadayhi ila samai. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Sembari kemudian dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ia berdoa dengan doa yang mungkin penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan permohonan yang luar biasa. Namun wa mat'amuhu haramun, makanannya pun dari hal-hal yang haram. Makanannya pun dari hal-hal yang haram. Makanya perlu digarisbawahi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para bapak, khususnya para ayah. Kita harus menjadi penyortir terbaik makanan yang masuk ke dalam rumah tangga kita. Kita harus menjadi orang yang protektif dalam makanan yang masuk ke dalam keluarga kita. Jadi tidak apa-apa kita tanya, makanannya dari mana? Ingatkan keluarga kita, istri kita misalnya. Kalau mau kasih makan anak-anak, makanan dari luar, tanya saya dulu. Karena makanan itu memiliki efek pengaruh. Boleh jadi anak-anak kita hari ini bandel-bandel misalnya, karena kita tidak memberikan makanan yang terbaik. Apa yang kita dapatkan pokoknya dia kenyang. Padahal kita tidak tahu bahwasannya makanan itulah yang menjadi sebab anak-anak itu tumbuh baik atau tumbuh menjadi anak yang buruk, waliyadzubillah. Maka perlu digarisbawahi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan itu punya pengaruh. Makanan itu punya pengaruh. Makanya tadi waktu di kuliah di kelas kami sampaikan kepada mahasiswa bahwasanya boleh jadi hari ini kita susah menghafal karena dahulu orang tua kita kasih makan kita dari makanan yang tidak jelas sumbernya. Tidak jelas sumbernya. Apatah lagi di negara kita subhanallah banyak tradisi yang tidak tahu sangkut pautnya, tapi ujung-ujungnya katanya urusan agama. Kemudian urusan perut menjadi tameng, kemudian kita hantam saja. Padahal makanan itu punya pengaruh. Punya pengaruh. Kalau tidak ada unsur yang jelas dari makanan tersebut, dari minuman tersebut, maka tinggalkan. Ini jauh lebih aman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan antara keduanya, yang halal dengan haram ini, ada sesuatu yang samar-samar. Yang disebut dengan syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak manusia yang tahu. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa yang menjauhi hal-hal yang subhat tersebut, samar-samar tersebut, dia tinggalkan, dia jauhi, faqad istabra'a li dinihi. Sungguh dia telah menyelamatkan agamanya, wa irdihi, dan juga kesucian dirinya. Waman waqa'a fi syubhat, siapa yang jatuh dalam hal yang syubhat tersebut, samar-samar tersebut, maka apa hukumnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqa'a fil haram, dia telah jatuh dalam hal-hal yang haram.
Jadi kalau ada hal-hal yang syubhat, tinggalkan saja. Saat ini bagaimana hukumnya? Ulama kita berbeda pendapat, ya, tinggalkan saja. Jangan dimakan, jangan diminum. Tapi ini kan mubazir, ya bilang saja lapar, jangan bilang mubazir. Kadang hanya gara-gara urusan perut kemudian kita membenarkan apa yang kita hal-hal yang syubhat, waliyadzubillah. Baik, kembali, wa mashrabuhu haramun, dan juga minumannya dari hal-hal yang haram. Minumannya pun dari hal-hal yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dan juga fisiknya, gizinya tumbuh dari hal-hal yang haram. Kita tahu bersama bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min syai'in haramin an-naru aula bihi. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu api neraka yang pantas untuk mencucinya. Daging yang tumbuh dari hal-hal yang haram itu api neraka yang pantas untuk mencucinya, waliyadzubillah. Maka lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah mau jawab kalau semua yang ia punya dari hal-hal yang haram, na'udzubillahi min dzalik. Maka perlu kami garis bawahi kembali, dan ini penting untuk para ayah. Untuk para ayah, jaga makanan kita baik-baik. Jaga minuman kita baik-baik. Jaga apa yang akan masuk ke dalam mulut istri dan anak-anak kita, atau istri-istri kita dan anak-anak kita, ya. Siapa tahu ada yang sudah 4 tapi diam-diam. Jadi jaga apa yang akan masuk ke dalam mulut keluarga kita. Terkadang kita mendapati istri yang pembangkang, boleh jadi karena kita telah memberikan sesuatu yang haram, atau mungkin diri kita yang terjatuh dalam keharaman, dan itulah yang menjadi sebab hancurnya bahtera rumah tangga yang kita bawa, yang kita bangun. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala pernah mengatakan bahwasanya tidaklah aku melakukan kesalahan kecuali aku mendapati dampaknya bahkan pada hewan tungganganku sekalipun. Bahkan kepada hewan tungganganku sekalipun. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah para penyortir terbaik dalam hal makanan, minuman yang akan masuk ke dalam rumah kita, karena kita berharap keluarga kecil yang telah kita bangun tersebut menjadi sebab untuk kebersamaan di dunia dan di akhirat suatu hari nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Barakallahu fikum. Telah selesai pembahasan hadis yang ke-10. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam hadis yang ke-11 dan kita buka dengan sesi tanya jawab. Jika ada yang punya pertanyaan silakan. Saya rasa jelas ya pembahasannya ya. Alhamdulillah. Silakan aja, ada pertanyaan silakan. Harta yang haram. Nah. Mau bertahan hidup nih.
Masya Allah. Ini pertanyaan bagus jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari salah seorang orang tua kita di masjid. Tentu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sebutkan bahwasannya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib atau baik dan tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik-baik. Bagaimana dengan orang yang mencuri dengan alasan untuk bertahan hidup atau memberikan makan kepada orang lain agar bisa hidup? Maka pertama kita katakan bahwasannya apa yang dia lakukan adalah dosa. Mencuri hukum asalnya berdosa. Hukum asalnya berdosa. Dan dalam hukum Islam, mencuri itu ada hukumannya tersendiri, yaitu dipotong tangan. Artinya hukum asalnya mencuri itu dipotong tangan. Bagaimana jikalau ada orang yang mencuri untuk pribadinya tapi untuk ia bertahan hidup? Sebelum kita bawa ke orang lain, jadi kita dulu. Kalau saya tidak mencuri, maka nyawa saya terancam. Kalau saya tidak mencuri, maka saya sudah tidak makan 3 hari, bisa saya mati. Maka tidak ada cara lain kecuali saya mencuri. Maka ini kata para ulama kita terjatuh dalam bab darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat terkadang menjadi sebab boleh seseorang melakukan sesuatu yang haram. Contoh misalnya, seperti contoh yang sering disebutkan oleh para ulama kita, ada orang yang tidak mendapati makanan, sudah berhari-hari kelaparan, bahkan sudah detik-detik terakhir nyawa menjadi taruhan, dan ternyata ada bangkai. Baik bangkai dari sesuatu yang halal atau haram. Misalnya bangkai dari hewan yang hukum asalnya halal, misalnya bangkai ayam misalnya, atau dari sesuatu yang hukum asalnya haram, misalnya atau bangkai babi misalnya. Dan kemudian dia makan. Dia makan tujuannya untuk bertahan hidup. Maka dalam momentum seperti ini syariat memberikan keringanan. Syariat memberikan keringanan. Tapi jangan dia lanjut, kayaknya enak ini, simpan untuk lanjut besok. Maka kita katakan tidak boleh. Kita katakan tidak boleh. Karena takaran darurat itu ada takarannya, ada batasannya. Tidak semua kita anggap ini darurat, tidak. Karena kadang ada poin-poin hajat, namun orang menganggap ini darurat. Orang salah kaprah, kadang mereka mengatakan ini darurat. Contoh misalnya, ada orang yang bawa istrinya ke dokter kandungan laki-laki, alasan darurat. Itu belum darurat sebenarnya, masih hajat. Kita masih punya waktu untuk mencari dokter yang lain. Itu disebut hajat. Takaran darurat itu kecuali ketika sudah sampai di titik yang dimana sudah tidak ada orang lain kecuali hanya itu saja, maka itulah darurat. Taruhlah misalnya kita bawa istri kita ke rumah sakit misalnya, sudah detik-detik lahiran, dan kita tahu bahwasanya rumah sakit ini menyediakan dokter perempuan, bidan untuk melahirkan proses persalinan istri kita. Namun ternyata pada momentum tersebut, detik-detik istri kita mau lahiran, ternyata dokter perempuannya tidak ada. Yang ada dokter laki-laki. Dan jikalau kita ingin mencari tempat yang lain, tidak memungkinkan lagi, karena ini sudah proses detik-detik persalinan. Taruhlah misalnya air ketubannya sudah pecah, maka ini sudah masuk bab darurat. Tapi jikalau ini dalam posisi seperti ini darurat, jikalau misalnya masih ada waktu untuk kita mencari, maka itu baru masuk hajat. Itu baru masuk hajat. Walaupun ada poin-poin hajat yang bisa masuk dalam darurat, sebagaimana kaidah ushul fikih mengatakan al-hajatu tunazzalu manzilata ad-darurah. Jadi kalau misalnya ia mencuri karena dia sudah tahu bahwasanya ini kalau saya tidak mencuri untuk makan hari ini, maka boleh jadi saya mati. Maka itu masuk dalam bab darurat. Tapi kalau dia mengatakan saya mencuri karena memang tidak ada yang saya bisa usahakan lagi, maka itu tidak boleh. Dia masih punya waktu untuk berusaha. Ya, silakan cari pekerjaan, atau misalnya silakan cari tanaman-tanaman liar misalnya, sayur mayur misalnya, atau pohon-pohon liar misalnya. Dia masih memiliki waktu untuk mencari, maka itu belum masuk darurat. Itu belum masuk darurat, dan jika ia melakukannya, itu telah masuk mencuri dan tidak dibolehkan. Bagaimana kalau dia mencuri untuk orang lain? Dia mencuri untuk orang lain. Maka kita katakan bahwasannya jangan jadikan diri kita sebagaimana lilin yang menerangi kegelapan dan menghancurkan kesendirian. Jangan jadikan diri kita sebagai lilin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan dampak yang baik kepada orang lain,
namun kita sendiri hancur dalam kebinasaan. Kita menginginkan orang lain menikmati kehidupan sedangkan kita melakukan dengan proses yang haram. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh dan dia berdosa. Dia berdosa dalam hal tersebut. Kenapa dia tidak berusaha dengan hal-hal yang baik agar apa yang telah dia usahakan itu mendapatkan keberkahan? Apa yang telah dia usahakan itu mendapatkan kebaikan. Dan juga sebagaimana orang yang bangun masjid. Syekh Utsaimin rahimahullah taala juga bahas dalam bahasa ini. Bagaimana dengan orang yang mengambil sesuatu untuk membangun masjid? Maka pertama jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang korupsi untuk membangun masjid, sebenarnya orang tersebut telah kalah keyakinan dengan orang-orang musyrikin kala itu. Orang-orang musyrikin Mekah dulu, mereka ketika membangun Ka'bah, renovasi Ka'bah hampir runtuh di masa Nabi SAW dan sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul. Ka'bah dulu hampir rubuh. Dan orang-orang musyrikin itu berjanji tidak boleh bangun Ka'bah dari pendapatan yang haram. Ini orang-orang musyrikin yang tidak punya agama, mereka bisa konsisten untuk mendapatkan, membangun sesuatu yang baik-baik dengan harta yang baik. Dan akhirnya mereka bangun dan harta tidak cukup dan akhirnya Ka'bah yang sebagaimana kita lihat itulah hasil pembangunannya. Dahulu Ka'bah itu hukum asalnya agak sedikit lonjong. Jadi Hijr Ismail yang cabang seperti ini taruhlah ini Ka'bah. Taruhlah ini Ka'bah, ini Hijr Ismail. Asalnya itu Ka'bah itu lonjong seperti ini, sambung Hijr Ismail. Tapi karena orang-orang jahiliyah dahulu membangun dengan harta yang halal, harta yang halal mereka itu tidak cukup untuk membangun Ka'bah tersebut dan akhirnya Ka'bah itu terbangun sebagaimana hari ini yang kita lihat. Dan ketika Nabi SAW menyampaikan kepada Aisyah, seandainya aku tidak khawatirkan fitnah yang terjadi kepada kaummu, maka aku akan merobohkan dan membangun Ka'bah sebagaimana awal dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang musyrikin sekalipun mereka bisa konsisten untuk membangun rumah Allah dengan sesuatu yang halal. Masa kita kalah? Masa kita kalah dari mereka? Semoga Allah merahmati kita dan memberkahi apa yang kita telah usahakan dengan cara yang terbaik dan membangun keluarga yang baik dan rumah Allah Subhanahu wa taala yang baik. Barakallahu fikum. Sudah masuk waktu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.